Awalnya dipaksa, kemudian anak merasa terpaksa memang, tapi dari itu kemudian merasa bisa, biasa, dan alhamdulillah sekarang jadi budaya. Bahwa pohon kelengkeng di situ kan ada kayak tempat duduk, kan sering duduk di situ ya karena pemandangannya indah aja, banyak hijau-hijauan. Nah, berawal dari itu kemudian siswa tergugah bahwa ternyata guru saja juga tidak bisa melakukan, tidak sekedar ini loh dibersihkan, ini dikumpulkan. Karena di dalam Permen Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2013 bahwa peserta didik dan warga sekolah berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Lingkungan hidup bagi sekolah kami merupakan kebutuhan yang merupakan tuntutan, karena ini berkaitan dengan pembiasaan putra-putri kami atau siswa-siswi kami, di mana kegiatan ini akan mengarah pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya membawa suasana atau lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang tidak sekedar bersih, tapi sehat, rapi. Dan ini mungkin sudah kita mulai dari sebelum ada kita atau sebelum kita menjadi sekolah, masuk sekolah adiwiyata, dengan kegiatan-kegiatan pagi yang namanya 7 menit untuk kelas dan lingkungan. Ya, jadi kita lebih menitik beratkan pada sebuah kebutuhan, jadi bahwa kebersihan lingkungan, hijau itu adalah sebuah kebutuhan, sehingga anak-anak kita bawa bagaimana proses mencintai alam, bahwa kebersihan, hijau, bersih, rapi adalah kebutuhan kita bersama. Apalagi dengan slogan kita menjadi sekolah yang menjadi idaman masyarakat. Bagaimana kita bawa anak-anak itu dalam suasana menyenangkan di sekolah. Jadi sudah waktunya pulang aja, kadang-kadang Bapak Ibu guru itu ngopiak-ngopiak, ayo pulang. Karena memang mereka kerasan di sekolah, tempatnya bersih, rapi, dan menyenangkan. Itulah harapan kami memang seperti itu. Awalnya dipaksa, kemudian anak merasa terpaksa memang, tapi dari itu kemudian merasa bisa, biasa, dan alhamdulillah sekarang jadi budaya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita dengan 7 menit untuk kelas dan lingkungan menjadi sebuah kenyataan yang tidak sia-sia, harus dilaksanakan, tetap dilaksanakan, dan menjadi momen kita. Ya itu tadi, di sekolah kan hijau, banyak tumbuh-tumbuhan, jadi kayak seger aja gitu. Di sekolah kan juga ada yang namanya pohon kelengkeng, di situ kan ada kayak tempat duduk, kan sering duduk di situ ya karena pemandangannya indah aja, banyak hijau-hijauan. Strategi tadi kan kita ada dibentuk yang namanya satuan tugas yang dibagi menjadi 8 itu, terutama di bagian sampah nih. Kita tuh dari masing-masing satgas, terutama sampah tuh udah mengingatkan per kelasnya untuk memilah sampah, mulai dari sampah organik dan anorganik. Di sampah anorganik itu nanti banyak kayak sampah plastik, kayak gelas-gelas minuman itu, kertas itu udah disediakan kayak kantong sampahnya gitu. Nanti setiap hari atau setiap Sabtu itu dikumpulkan di kantor bank sampah. Di kantor bank sampah itu nanti ada tim sendiri untuk mengolah sampah itu untuk dijual. Apa yang sudah divisikan ya, jadi itu dari ada visi dan misi. Kemudian di dalam pembelajaran di kelas itu setiap guru mempersiapkan rencana pembelajaran berupa silabus yang di dalamnya juga memuat bagaimana menerapkan lingkungan, menjaga lingkungan itu dalam mapel masing-masing. Kemudian secara real itu dalam RPP. Nah, dari RPP itulah nanti yang akan muncul dari kegiatan siswa sampai pada tingkat penilaiannya. Nah, dari penilaian yang ada, karena memang tidak semua KD itu bisa dimasuki ini, sehingga Bapak Ibu guru itu dipersilahkan untuk lebih selektif memilih KD mana yang tepat untuk memasukkan atau menerapkan adiwiyata ini di dalam pembelajaran. Nah, berawal dari itu kemudian siswa tergugah bahwa ternyata guru saja juga tidak bisa melakukan, tidak sekedar ini loh dibersihkan, ini dikumpulkan ini. Kemudian mitra yang lain, kantor lingkungan hidup, banyak yang kita peroleh dari sana selain ilmu,
juga sarana atau fasilitas yang kita miliki itu sebagian dari lingkungan hidup, termasuk tanam-tanaman atau pohon. Jadi untuk membiasakan anak, karena memang tidak semua anak itu dari induk yang sama sehingga sifatnya berbeda-beda, keteladanan guru selaku orang tua di sekolah itu sangat penting. Sehingga ketika tadi disampaikan oleh Pak Agus Istiadi, ketika ada jam tumit langkung, maka semua guru keluar dari ruangan guru, selain mengawasi juga meneladani siswa. Jadi yang menyapu, membersihkan itu tidak hanya siswa tapi guru. Nah, berawal dari itu kemudian siswa tergugah bahwa ternyata guru saja juga tidak mungkin melakukan, tidak sekedar ini loh dibersihkan, ini dikumpulkan atau fasilitas yang ada. Sekolah memang sudah berusaha mengadakan, tetapi tidak semuanya kan tercukupi oleh dana bos yang terbatas. Sehingga kami punya visi, punya misi, tetapi dukungan dari berbagai pihak itu juga sangat penting. Karena di dalam Permen Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2013 bahwa peserta didik dan warga sekolah berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Anak selain dibentuk tadi Pokja, bahwa Bapak Ibu guru di sekolah itu dibentuk tim untuk melaksanakan kecintaan tentang lingkungan. Nah, ada tim inti, nanti itu tim inti itu yang mengkoordinir dari 4 standar yang ada dalam program Adiwiyata yang kami laksanakan. Ada anak-anak pada saat talk show atau pada saat ada workshop tersendiri untuk anak-anak, misalnya kita kumpulkan di aula, ada jadwalnya. Misalnya anak kelas 7A dikumpulkan, masing-masing kelas 7 dikumpulkan, itu untuk penanaman misalnya apa tuh macam tanaman toga, kemudian bagaimana perawatannya, kegunaannya apa saja. Nah, seperti itu.